yang akan terkena ayat dari 8 sampai 10 surat Al-Mulk itu yang kedua kata para ulama, yaitu adalah mereka yang senantiasa ketika pada kehidupan di dunia itu tidak pernah mereka mempelajari ilmu syar'i. Jadi yang menyibukkan mereka itu urusan dunia, yang mereka pelajari urusan dunia terus menerus, dan sama sekali tidak ada space waktu yang mereka berikan untuk mempelajari tentang nasihat yang Allah turunkan melalui ilmu-ilmu syar'i yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah. Sehingga mereka nanti menyesal pada kehidupan di akhirat. Makanya ayat ini ada relevansinya, ada kaitannya dengan ayat di dalam surat Toha. Ketika orang-orang pada waktu hari kiamat, ada yang dikumpulkan dalam kondisi buta. Masih ingat pembahasan kita beberapa puluh yang lalu? Atau 1 tahun, 2 tahun yang lalu ketika kita membahas salah satu ayat, ada orang yang dibangkitkan itu nanti buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada orang yang mereka itu berpaling dari peringatan Allah. Berpaling itu artinya apa? Bukan menolak, dia tidak mengkafiri. Dia menyatakan dirinya muslim. Tapi dia tidak mau mempelajari tentang peringatan Allah. Karena Quran itu peringatan, hadis itu peringatan, tapi dia tidak mau untuk menerima peringatan yang datang dari Allah ketika tidak mau mempelajarinya. Dia tidak mengatakan benci, dia tidak mengatakan mengkufuri. Dia tetap tahu ini kitabullah peringatan, ini hadis peringatan. Tapi memang dia tidak mau mempelajari. Maka Allah menyampaikan dalam surat Toha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami akan kumpulkan mereka dalam kondisi buta. Qala atatka ayatuna qalu lima hasyartani a'ma mereka sampai mengatakan, kenapa engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta, padahal kami dulunya ketika di dunia mampu melihat. Lalu dijawab oleh Allah, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena sesungguhnya turun kepadamu ayat-ayat kami, kamu berpaling, kamu tidak mau mempelajarinya, kamu melupakannya dan melalaikannya, sebagaimana telah datang kepada kalian peringatan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Lalu kalian tidak mau memperingatinya, tidak mau mempelajarinya, maka sebagaimana kalian melupakan peringatan-peringatan itu, sebagaimana hari ini kalian dilupakan di dalam kebaikan. Jadi ini yang kedua, Pak. Jadi orang-orang yang mereka pada kehidupan yaumun nadamah atau yaumul hasrah, yaitu adalah orang-orang yang menyesal pada waktu kehidupan di akhirat itu tidak pernah sama sekali memberikan perhatian dan tidak pernah memberikan sama sekali konsentrasi pada part hidupnya untuk mempelajari ilmu syar'i. Jadi maaf sekali kalau boleh dikatakan dalam bentuk real, bukan kita merasa lebih baik, tapi kita mengambil apa yang dijelaskan para ulama. Kalau ada orang dari Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu, Ahad dia pakai untuk hobi. Lalu datang Senin kembali sampai Jumat. Lalu dia kerja lagi. Lalu Sabtu dan Ahad, bagaimana dia ngurus hobinya kembali. Ataupun dia mungkin rekreasi sama keluarganya. Dan tidak ada sama sekali waktu baginya untuk mempelajari peringatan yang datang dari Allah. YouTube-nya tidak ada sama sekali YouTube kajian. Dipenuhi dengan berbagai macam tontonan-tontonan yang sering hanya memberikan sensasi hiburan kepadanya setiap harinya, setiap waktunya. Dan hanya dia mengetahui Islam itu hanya sebatas sholat, hanya sebatas puasa, dan tidak lebih daripada itu. Lalu tidak ada hajat baginya untuk mempelajari apapun yang datang dari kitabullah dan sunnah. Maka dia termasuk yang akan mengatakan di dalam ayat yang ke-10 pada surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu. Cobalah kami mendengar dan kami itu belajar, berpikir. Tentunya kami tidak akan pernah menjadi penduduk dari neraka sa'ir. Ya maaf ya. Jadi sini kita akhirnya paham. Ya. Apabila ada manusia, Muslim dia mengaku dirinya, mungkin dia masih sholat, mungkin dia masih puasa, tapi sama sekali tidak pernah tergerak sama sekali untuk belajar. Tapi seluruh dominasi waktunya, mayoritas waktunya, semuanya hanya urusan dunia saja. Ini termasuk salah satu hal yang paling disesali manusia ketika nanti di akhirat. Kenapa? Karena ilmu itu melapangkan jalan ke surga. Tidak ada ilmu paling susah menuju surga. Kan begitu. Kalau kita memahami hadis riwayat Muslim dari Rasulullah.
Kan hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, ilmu itu perkataan Allah dan Rasulnya. Siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu ketika di dunia, Allah pasti melapangkan jalannya ke surga. Berarti ilmu itu merupakan identik dengan surga, sebagaimana ikan identik dengan air. Maka mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya itu adalah kalau ada manusia pada kehidupannya sama sekali mereka tidak pernah mau memberikan paruh waktunya untuk belajar ilmu syar'i, maka sesungguhnya betapa sempitnya gang yang dia lewati dan betapa terjalnya perjalanannya untuk menuju kepada surga. Kenapa? Karena tidak ada investasi ilmu ketika di dunia. Karena investasi jalan aspal yang mulus dan tol di surga itu tergantung dengan investasi ilmu yang dia lapangkan ketika dia belajar.